Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Alinda Nur Ramadhani dari program studi D4 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan yang berjudul Edukasi dan Penata Laksanaan Fisioterapi pada Kondisi Low Back Pain Myogenic dengan Infrared dan Myofascial Release. Baik. Sebelumnya mohon izin untuk dapat mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Urecall ke-17 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan hasil kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan bersama dengan beberapa mahasiswa. Baik, untuk yang pertama kami akan memulai dari penjelasan yang berkaitan dengan pendahuluan atau latar belakang kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Baik, untuk low back pain myogenic sendiri merupakan suatu kondisi di mana muncul keluhan berupa nyeri yang berhubungan dengan stres atau strain otot, khususnya pada area punggung bawah, kemudian dapat juga berkaitan dengan stres atau tegangan pada tendon dan juga ligamen. Nah, kondisi ini bisa diakibatkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah kegiatan atau aktivitas yang berlebihan yang dilakukan dalam kondisi statis, yang kemudian dapat menyebabkan overuse atau kondisi otot yang bekerja terlalu berlebihan, mengakibatkan fatigue pada serabut otot sehingga kemudian muncul keluhan nyeri. Utamanya adalah pada area punggung bawah tadi, sehingga keluhan tersebut kemudian disebut atau banyak dikenal sebagai kondisi low back pain myogenic. Nah, myogenic di sini sendiri mengarahkan kepada keluhan yang berkaitan dengan otot, ya, pada patofisiologis yang berkaitan dengan otot. Baik, kemudian menurut data prevalensi yang ada di WHO dan juga beberapa lembaga yang lainnya menyebutkan bahwa keluhan nyeri punggung bawah merupakan suatu keluhan yang cukup banyak dirasakan oleh orang-orang di usia produktif hingga lansia, khususnya adalah penduduk di negara industri. Menurut WHO sendiri ada 80% penduduk di negara industri itu pernah mengalami keluhan nyeri punggung bawah. Nah, hal ini lebih khususnya lagi adalah dikaitkan dengan keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan dari individu itu sendiri yang mengalami keluhan nyeri punggung bawah. Kemudian data lain juga menyebutkan bahwa pada tahun 2021 menurut National Safety Council bahwa keluhan nyeri punggung bawah itu ternyata paling banyak dikeluhkan oleh pekerja ya usia produktif, yang mana kurang lebih 22% dari 1.700.000 kasus yang ada pada pekerja, keluhan yang paling banyak yaitu keluhan yang berkaitan dengan nyeri punggung bawah. Nah, hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk kita angkat, di mana di Indonesia sendiri juga merupakan negara industri yang mana banyak pekerja yang bekerja di area industri yang juga ternyata banyak keluhan nyeri punggung bawah yang dirasakan oleh pekerja di Indonesia sendiri. Nah, nyeri punggung bawah tadi ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan pada beberapa aspek, ya. Salah satunya adalah akibat dari nyeri itu dapat mempengaruhi kemampuan fungsional seorang individu, dapat menurunkan produktivitas kerja, kemudian performa kerja, kualitas kerja, dan juga konsentrasi kerja. Nah, tentunya hal ini perlu untuk kita cari solusi bersama bagaimana caranya supaya para pekerja ini tidak mengalami keluhan nyeri punggung bawah, sehingga tentunya akibat-akibat negatif tadi bisa kita hindari bersama. Nah, pada beberapa penelitian yang telah terpublikasikan, fisioterapi memegang peranan penting dalam menangani
gangguan gerak dan fungsi. Salah satunya adalah gangguan gerak dan fungsi yang dikaitkan dengan low back pain myogenic itu sendiri. Nah, telah banyak penelitian yang dipaparkan berkaitan dengan peran fisioterapi dalam penanganan ataupun pencegahan low back pain menggunakan beberapa intervensi tertentu. Nah, salah satu intervensi yang cukup banyak digunakan dan itu memberikan efek yang positif terhadap kondisi low back pain adalah infrared dan myofascial release. Nah, kedua modalitas atau intervensi fisioterapi ini adalah intervensi yang banyak digunakan pada kondisi low back pain, khususnya untuk mengurangi nyeri dan juga meningkatkan aktivitas fungsional dari penderita itu sendiri. Baik, untuk analisa situasi yang kami dapatkan pada tempat kami akan melakukan penelitian adalah di Desa Gulon RT 2 RW 21 Jepres Surakarta. Kami melakukan observasi dan wawancara pada warga dengan rentang usia 40 sampai dengan 70 tahun. Dan dari observasi wawancara itu kami mendapatkan banyak warga yang mengalami keluhan nyeri punggung bawah, terutama warga yang masih bekerja secara aktif atau beraktivitas fisik secara aktif. Nah, kemudian dari hasil observasi dan wawancara tadi, setelah kita mendapatkan beberapa warga yang mengalami keluhan low back pain atau nyeri punggung bawah tadi, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisioterapi untuk memastikan keluhan yang dialami tadi adalah benar termasuk dalam kondisi low back pain myogenic atau nyeri punggung bawah tadi. Nah, kemudian dari beberapa pemeriksaan dan wawancara yang kita lakukan, kami mendapatkan ada 10 warga di RT 2 dan RW 21 Desa Gulon yang mengalami low back pain myogenic. Kemudian dari kondisi ini kami menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi dasar dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah satu, didapatkan kasus low back pain pada warga RT 2 RW 21 Desa Gulon pada rentang usia 40 sampai dengan 70 tahun. Kemudian yang kedua adalah warga belum mengetahui apa itu low back pain myogenic, kemudian bagaimana cara pencegahan dan juga penanganannya. Sehingga dari kondisi inilah kami menawarkan sebuah solusi, yaitu mengadakan kegiatan edukasi kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan low back pain myogenic. Untuk metode pelaksanaan sendiri, kami lakukan kegiatan pengabdian masyarakat kami lakukan di Desa Gulon, RT 2 RW 21 Jepres Surakarta, dengan jumlah peserta yaitu 10 orang yang mengalami keluhan low back pain myogenic. Kemudian untuk metode edukasi yang kami lakukan, yaitu melalui ceramah atau penyuluhan dengan media buku saku dan PowerPoint. Media buku saku dan PowerPoint ini kami pilih sebagai media informasi yang memudahkan untuk para peserta memahami informasi yang akan kami sampaikan. Di dalam media buku saku itu kami menuliskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan low back pain, mulai dari penjelasan kasusnya sendiri, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian jika sudah terkena low back pain, maka bagaimana cara penanganannya untuk bisa mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional melalui beberapa exercise yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Kemudian di dalam buku saku itu juga kami memberikan informasi yang berkaitan dengan cara pencegahan seperti postur duduk yang baik, postur kerja yang baik, postur keseharian yang baik yang dapat diaplikasikan sehari-hari sehingga itu diharapkan dapat menjadi satu langkah pencegahan untuk low back pain myogenic itu sendiri. Kemudian yang kedua, selain metode edukasi melalui penyuluhan, kami juga melakukan praktik atau simulasi secara langsung yang berkaitan dengan pencegahan low back pain tadi, jadi exercise atau latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, dan juga tadi edukasi yang berkaitan dengan posisi duduk, kemudian koreksi postur, posisi kerja yang ergonomis yang seperti apa, itu kami berikan simulasi atau praktek secara langsung. Kemudian kami juga memberikan
praktek secara langsung dengan pemberian intervensi berupa infrared dan juga myofascial release pada peserta yang mengalami keluhan low back pain myogenic tadi. Berikutnya untuk hasil dan pembahasan, jadi dari kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan data bahwa dari 10 peserta kegiatan pengabdian, untuk jumlah peserta perempuan itu berjumlah 7 orang, laki-laki berjumlah 3 orang, dan untuk rentang usia yaitu rentang usia 40 sampai dengan 70 tahun, dengan rentang usia yang paling banyak yaitu rentang usia 40 sampai dengan 50 tahun atau usia produktif tadi. Nah, ini dapat dikaitkan dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa low back pain myogenic itu banyak terjadi pada pekerja di usia produktif yang diakibatkan karena faktor pekerjaan, aktivitas yang berlebih yang menyebabkan strain pada otot sehingga munculnya keluhan nyeri atau low back pain myogenic tadi. Nah, kemudian dari hasil pengabdian kami, selain kami memberikan edukasi dan juga praktek atau simulasi secara langsung, pada akhir kegiatan kami melakukan evaluasi menggunakan post-test, menggunakan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa itu low back pain myogenic, bagaimana pencegahannya, kemudian tanda dan gejala low back pain, yang kemudian dari hasil post-test itu kami mendapatkan data mengenai peningkatan pengetahuan dari peserta sebelum dan setelah diberikan edukasi. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta setelah diberikan edukasi. Dilihat dari skor pre dan post test yang meningkat dari hampir semua responden, ya kecuali ada satu responden yang nilainya sama antara pre dan post test. Begitu, sehingga secara keseluruhan dapat kami simpulkan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman peserta. Oke. Nah, kegiatan ini tentunya menjadi salah satu kegiatan edukasi yang dapat menjadi intervensi untuk meningkatkan kesadaran perilaku promosi kesehatan pada masyarakat, baik itu usia produktif maupun usia lansia. Kemudian pemilihan media edukasi tadi juga menjadi suatu alasan yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan pemahaman peserta tadi, karena dengan materi yang kita sajikan dalam bentuk media informasi berupa buku saku, buklet, maupun leaflet itu dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman dan juga membuat media informasi tadi menjadi media informasi yang lebih menarik sehingga tadi menjadi lebih mudah dipahami materi edukasi yang kita berikan. Maka dari situ akan dapat mempengaruhi pemahaman dan juga pengetahuan dari peserta yang kita berikan edukasi tadi. Sehingga tadi melihat pada hasilnya adalah terjadi peningkatan pengetahuan pada peserta. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan pada warga RT2 RW 21 Desa Gulon Jebres yang berkaitan dengan edukasi dan penanganan low back pain myogenic menggunakan infrared dan juga myofascial release telah berjalan dengan lancar. Kemudian dari kegiatan ini didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta yang berkaitan dengan penanganan low back pain myogenic. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami membuka pertanyaan, kritik, dan masukan untuk hasil kegiatan kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian kami. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.